dari investment komite kita sudah menyatakan ini layak untuk diinvestasi, kita harapkan itu segera langsung berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Tadi memang sesudah menghadiri state dinner dengan Vietnam, kemudian memang dilanjutkan dengan meeting dengan Bapak Presiden dan juga dengan beberapa menteri terkait mengenai hilirisasi dan juga beberapa program yang akan dianalisa dan dievaluasi oleh Danantara di berbagai bidang, baik itu di refinery dengan teknologi yang baru ataupun dengan beberapa bidang lain yang pada intinya kita akan evaluasi secara independen dan kemudian kita lihat dari semua aspek, tentunya dari aspek returnnya berapa, keuntungannya berapa, dari aspek penurunan import terutama, baik itu import yang berhubungan dengan energi, dan juga yang terakhir adalah penciptaan lapangan pekerjaannya. Nah, ini semua sedang akan dihitung karena pada Danantara ini sifatnya proyek-proyek itu harus sudah matang. Harus sudah matang, baik dari segi proyek itu sendiri, dari segi perizinannya, dari segi pertanahannya, dari segi hal-hal yang menyangkut perizinan dan juga yang berhubungan dengan kementerian-kementerian yang terkait. Jadi setiap proyek itu akan diberikan atau dievaluasi oleh Danantara pada saat proyek itu sudah matang. Kenapa? Kalau sudah matang, dengan itu dari Danantara bisa melakukan evaluasi secara komprehensif, dan apabila kita dari investment komite kita sudah menyatakan ini layak untuk diinvestasi, kita harapkan itu segera langsung berjalan. Makanya proyek yang masuk ke Danantara adalah proyek yang sudah matang. Ya, itu yang paling penting yang saya ingin garis bawahi di sini. Apabila proyek itu belum matang, kita tidak bisa mengevaluasi sehingga itu tidak menjadi ya itu harus dimatangkan terlebih dahulu oleh semua kementerian terkait. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam meeting itu bahwa kita ini Danantara juga sangat terbuka untuk mengundang investor asing dan juga para dunia usaha yang dari Indonesia untuk berinvestasi bersama-sama dengan Danantara di proyek-proyek yang memang tadi saya sampaikan yang sudah matang. Karena kalau proyek itu sudah matang, kita juga bisa menghitung dari segi resikonya. Nah, jadi kita terbuka bersama-sama dengan dunia usaha nasional, dan juga kita sangat terbuka untuk mengundang mereka, terutama yang dari luar, untuk berinvestasi di program-program yang sudah matang ini. Jadi itu pembicaraan dari kami tadi bersama-sama dengan Bapak Presiden, dan tentunya ini juga sesuai dengan industrialisasi yang ingin kita capai, sehingga proyek-proyek ini menjadi proyek yang sustainable, yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan yang juga bersaat bersamaan juga emisinya itu menjadi lebih baik, karena kita juga sudah mempunyai target untuk net zero emisi itu pada tahun 2060. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini Pak, soal yang sama dengan Vietnam, Pak. Kalau tapi kan ada nggak soal invest ya, Pak. Itu rinciannya seperti apa sih, Pak? Kalau di BKPM nanti nilai investasinya itu kira-kira berapa, Pak? Dan apakah benar itu buat pembangunan charger mobil listrik ya, Pak, kalau invest? Ya benar. Finfast memang sudah
bertemu dengan kami juga untuk rencana membangun pabriknya di Indonesia, dan mereka memang ingin jadi Indonesia tuh salah satu dari 2 negara yang mereka akan berinvestasi di luar Vietnam untuk manufacturing ini. Dan mereka sangat serius, dan ini dari Kementerian Investasi kita bersama-sama mereka untuk memberikan alternatif juga lokasinya, sehingga mereka bisa merealisasikan investasi yang mereka sampaikan, dan mereka memang sangat-sangat serius. Jadi saya meyakini ini bisa berjalan juga dengan segera. Pak, mungkin sudah mengerucut Pak lokasi dan mungkin nilai investasinya Pak? Nanti detailnya ya, gitu. Nanti detailnya akan saya jabarkan lah. Tapi intinya sih mereka sangat-sangat serius untuk melakukan investasi untuk VinFast di Indonesia ini. Kebanyakan pasar untuk ekspor gitu ya. Kebanyakan untuk ekspor. Pak, kalau untuk Danantara sendiri, tadi kan Pak Bali sudah sempat menyinggung ada proyek DME, proyek refinery, terus proyek storage. Sejauh ini dari beberapa proyek yang disebutkan itu, apakah sudah ada yang sekiranya nyangkut Pak ke Danantara? Kembali lagi yang seperti yang saya sampaikan, proyek itu sifatnya harus sudah matang ke kami, dan itu ya mematang dalam arti kata segala halnya gitu ya. Bukan hanya kita ada potensi proyek ini, tapi ya kembali lagi soal teknologinya, kesiapan tenaga kerja, kemudian juga kesiapan tanahnya, lahannya. Jadi memang kami untuk kembali lagi kami memitigasi risiko dari investasi yang akan kami lakukan gitu ya. Oke, thank you ya, makasih. Memang susah kalau ya, pada intinya mereka tadi yang saya sempat sampaikan sedikit, Danantara kita terbuka karena mereka juga menyampaikan dalam meeting itu ingin berinvestasi lebih banyak juga ke Indonesia. Tapi dengan ada Danantara itu juga memberikan rasa kenyamanan dan confidence juga buat para pengusaha nasional ini untuk berinvestasi di berbagai bidang yang akan diinvestasikan oleh Danantara. Jadi mereka pun sudah ada beberapa yang bertemu dengan saya, dan ya kita akan terus lanjutkan komunikasi dengan mereka. Ya. Oke.